Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Adilah dari Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Baiklah, di sini saya akan memaparkan judul penelitian saya, Validitas Penilaian Ahli pada Instrumen Student Perception of Opportunity Competence Development atau SPOCD di perguruan tinggi. Alasan saya mengangkat judul penelitian ini adalah 1. Rendahnya kinerja siswa Indonesia dalam program penilaian internasional, sehingga menjadi perhatian dan memberikan dorongan untuk menyerukan reformasi besar pendidikan nasional. Yang kedua, kompetensi matematika yang buruk, sehingga menjadi perhatian bagi pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, tidak tersedianya instrumen yang relevan sebagai alat ukur. Nah, dari ketiga alasan tersebut, pendekatan yang efektif adalah dengan menelaah kembali substansial dari New Zealand Curriculum, di mana di sini terdapat 5 kompetensi utama, yaitu berpikir, menggunakan bahasa, simbol, dan teks, mengelola diri, berhubungan dengan orang lain, dan berpartisipasi dan berkontribusi. Nah, kelima kompetensi utama siswa ini dikembangkan kembali melalui proses pembelajaran oleh Profesor Wardani Rahayu bersama tim. Dalam konteks pembelajaran matematika, tidak tersedianya instrumen yang relevan sebagai alat ukur yang sangat penting. Nah, sehingga kuesioner SPOCD diadopsi oleh peneliti Wardani Rahayu beserta tim dengan mengembangkan 5 dimensi yang ditunjukkan pada tingkat SMA sederajat se-Indonesia. Nah, oleh karena itu, menjadi riset yang menarik terkait dengan instrumen SPOCD untuk dikembangkan pada tingkat perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan menambahkan 1 dimensi, yakni dimensi making connection. Nah, sebelum instrumen SPOCD tersebut dikembangkan dan diuji secara empirik, maka penilaian ahli penting untuk dilakukan. Nah, di mana kondisi ini harus dilakukan untuk menguji instrumen berdasarkan konstruk yang dibangun pada instrumen SPOCD. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana validitas penilaian ahli pada instrumen SPOCD mahasiswa pendidikan matematika strata 1. Metode penelitian. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan metode survei pada 20 orang panelis. Sampel yang dipilih secara random dengan mempertimbangkan bahwa sampel memiliki bidang keahlian dalam pendidikan. Nah, instrumen SPOCD yang dirancang dalam bentuk non-test dengan pilihan jawaban menggunakan skala Likert dengan 5 pilihan, yaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Setuju, 3. Ragu-ragu, 4. Setuju, 5. Sangat setuju. Nah, berikut merupakan tabel dari kisi-kisi instrumen. Pada tabel terlihat terdapat 6 dimensi, di mana dimensi itu ada thinking, relating to other, using language, managing self, participating and contributing, dan making connection. Nah, untuk indikator, jumlah indikator ada 22 indikator, dan jumlah butir atau pernyataan ada 35 butir. Nah, kebaharuan dari penelitian ini adalah menambahkan 1 dimensi, yaitu dimensi making connection. Nah, di mana making connection ini diartikan bahwa siswa diberikan kesempatan untuk memikirkan suatu keputusan yang bersinergi dengan guru dan teman kelasnya. Analisis yang digunakan pada instrumen ini adalah indeks validitas icon. Nah, indeks validitas icon ini mengutamakan sejumlah ahli dalam pengecekan validitas butir soal. Hasil dan pembahasan. Di sini terlihat ada validitas icon. Nah, validitas icon ini adalah hasil dari analisis uji panelis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa indeks validitas icon diperoleh 35 item dinilai oleh 20 panelis memiliki rentang
antara 0,36 hingga 0,81. Ya, bisa terlihat ya. Dari 0,36 sampai dengan 0,81. Nah, nilai indeks validitas dengan 0,36 berada pada item nomor 29, sedangkan nilai 0,81 pada item nomor 17. Nah, rentang indeks validitas icon sebagian besar mendekati nilai 1. Nah, nomor butir 29 pada dimensi making connection memiliki nilai validitas paling kecil dari nilai validitas lainnya dan dalam kategori cukup memadai. Sedangkan nilai validitas terbesar pada nomor butir 17 pada dimensi using language, nilai validitas dalam kategori baik. Nah, sebagian besar butir yang disusun berada pada rentang nilai yang cukup untuk diterima. Nah, oleh karena itu, 35 butir tersebut tetap dipertahankan untuk kemudian dapat dilakukan pengujian secara empirik. Nah, sehingga dapat dinyatakan bahwa 35 item yang disusun memiliki nilai validitas yang cukup memadai dengan target pengukuran berdasarkan penilaian ahli. Nah, saat ini validitas ahli belum banyak diinformasikan dalam mengungkapkan pentingnya validasi ahli dalam pengembangan instrumen. Nah, jadi di instrumen ini sudah dilengkapi ya dengan validitas iconnya, validitas ahli. Untuk kesimpulan, yang pertama, validitas dengan formula icon dapat memberikan informasi sejauh mana konstruk yang dibangun pada instrumen SPOCD dapat diterima dengan baik. Yang kedua, 35 butir yang disusun telah menunjukkan nilai validitas icon yang berada pada kategori yang cukup memadai. Yang ketiga, nilai validitas icon pada butir instrumen SPOCD tidak ada yang berada di bawah 0,3. Dan yang keempat, panelis merekomendasikan agar beberapa butir dapat dikembangkan pada indikator dan dimensi. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.